dalam pelupuk mata mereka. Bagaimana Rasulullah SAW kalau beliau berbicara, bagaimana kalau beliau berpakaian, bagaimana kalau beliau berjalan, jelas sekali, tak perlu mereka buat maulid. Tabi'in, jelas sekali penjelasan dari para sahabat tentang bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, tak perlu buat maulid juga. Di zaman sekarang, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita katakan tak perlu maulid, itu justru yang bid'ah. Tanya sama anak kita, kamu tahu Rasulullah SAW? Oh tahu. Siapakah Thuwaibah Al-Aslamiyah? Oh, Thuwaibah Al-Aslamiyah enggak pernah dengar kami, Ustaz. Wanita yang pertama sekali menyusui Rasulullah SAW, wanita yang memberitakan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran putra saudaranya. Abu Lahab gembira, Thuwaibah budaknya. Karena begitu gembira, wahai Thuwaibah, aku merdekakan kamu. Riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Al-Abbas bermimpi melihat Abu Lahab di dalam kuburnya, menyala api. Kuburnya itu menyalakan api seperti nuansa neraka. Wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan dalam kuburmu? Penderitaan. Kecuali setiap hari Senin keluar air secelah ini. Kenapa engkau bisa mendapatkan anugerah seperti itu? Karena aku gembira lahirnya Muhammad. Aku memerdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Masya Allah. Para ulama mengatakan, jika yang sudah dijanjikan masuk ke dalam neraka, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, akan masuk dalam neraka, bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita yang tidak kafir, kita yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini agar kita fahami teks dan konteks. Man akala thayyiban, syarat nomor 1. Nomor 2, wa amila fi sunnah, yang dia lakukan tepat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa aminan nasu bawa'iqahu, orang-orang merasa nyaman dari kezaliman dirinya. Syarat nomor 3, inilah muslim yang hakiki. Ya Rasulullah, man huwal muslim? Muslim itu yang bagaimana ya Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya adalah yang muslim lainnya selamat dari tutur katanya dan juga tingkah lakunya. Baik, Bapak sekalian, siapa yang melakukan 3 ini, dakhalal jannah, pasti masuk dalam surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna hadzal yaum fin nasi lakatsir. Kalau begitu, yang akan masuk dalam surga ramai sekali ya Rasulullah. Cuma 3 kunci masuk dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, wa sayakunu fi qurunin ba'di. Kamu bertanya tentang jumlah yang banyak, sungguh jumlah banyak ini akan terus berlanjut pada kurun-kurun selepas aku. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita akan mengkaji hadis tersebut, Bapak sekalian. Poin yang pertama, mengapa nomor 1 man akala thayyiban? Kok nomor 1 makanan, makan dulu, baru nomor 2 wa amila fi sunnah, baru beramal sesuai dengan sunnah? Kenapa enggak man amila fi sunnah wa akala thayyiban? Kenapa enggak terbalik? Ternyata Rasulullah SAW mengikut urutan yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang halal dan tayyibat, wa'malu salihah, beramallah dengan amal saleh. Ternyata sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu sudah ada kesesuaian antara Al-Quran dengan sunnah. Maka menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa itu dulu?
Kenapa bukan ya ayyuhar rusulu i'malu shalihan wa kulu thayyiban? Justru sebaliknya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa amalu shalihan. Para ulama mengkaji, minimal mereka mendapatkan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa kulu minat thayyibat, memakan yang halal itu memudahkan kita untuk wa'malu shalihah. Jadi jawaban yang pertama, bahwa memakan yang halal, membatasi diri pada yang halal, itu memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Mengapa demikian? Makanan yang halal itu, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi cahaya. Demikian Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad, murid beliau. Imam Asy-Syafi'i itu termasuk rahal, orang yang banyak berjalan. Beliau lahirnya di Palestina. Imam Syafi'i lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Kemudian dibawa oleh ibunya karena kondisinya sudah menjadi seorang anak yatim, dibawa ke Mekah. Lalu dari Mekah belajar kepada Imam Malik di Madinah. 19 tahun di Madinah, berangkat ke Baghdad, ke Kufah, lalu turun lagi ke Yaman, lalu balik lagi ke Baghdad, sampai 4 tahun terakhir atau 4 tahun setengah akhir hayat beliau berada di Mesir. Jadi memang ulama-ulama itu banyak berjalan, banyak melintas, banyak bertemu dengan guru, dan banyak yang mereka lihat. Masya Allah. Jadi Imam Asy-Syafi'i di waktu itu sudah dikenal sebagai ulama besar, seorang yang soleh. Kalau beliau pergi ke suatu masjid, tiba waktu salat berjamaah, beliau jadi imam. Bukan hanya karena ketakwaan dan kesolehan beliau, tapi karena beliau juga dianugerahkan suara yang bagus. Kalau beliau jadi imam, banyak orang menangis karena kemerduan dan keindahan suara Al-Imam Muhammad bin Idris bin Syafi' Al-Qurashi. Bapak sekalian, jadi karena mendapatkan berita bahwa Imam Syafi'i akan berkunjung ke rumah Imam Ahmad, putra beliau gembira sekali. Ini orang yang sering sekali aku dengar ayahku mendoakannya. Karena Imam Ahmad setiap salat fardu dan setiap selesai salat sunat pasti mendoakan Imam Syafi'i. Masya Allah. Begitu akhlak ulama dahulu. Kalau ada guru mereka yang sangat berjasa, terus mereka doakan. Kalaulah Abu Hanifah menyertakan doa orang tua dengan doa untuk guru, murid Abu Hanifah dan juga banyak ulama mendahulukan guru, baru kemudian orang tua. Kenapa demikian? Orang tua sebab kita ada di dunia, guru menjadi sebab kita ada di surga. Masya Allah. Jadi mana harus dahulukan ini? Guru dulu atau orang tua? Ya, kalau sampai ke rumah dahulukan orang tua, jangan tersinggung orang tuanya. Tapi di sini dahulukan guru dulu. Baik Bapak sekalian. Jadi Imam Ahmad sudah menyiapkan jamuan untuk kedatangan Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, tibalah Imam Asy-Syafi'i. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya syekhana. Imam Syafi'i pun makan hidangan yang dihidangkan. Sang anak, ya putra Imam Ahmad, terus melirik, memantau apa saja yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar ini. Ternyata Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim makan. Banyak sekali beliau makan. Waduh, ulama kok banyak kali makan ini. Ulama kok banyak kali makan ini. Ini kan kalau kadang sebagian kita kalau lihat ulama sudah besar perutnya, ya karena betul ini. Kalau seorang ulama sudah naik mobil mewah, ya karena betul ini. Jadi ulama itu bagaimana? Harus naik sepeda, compang-camping pakaian, niat baru ulama. Kalau begitu bagaimana? Rasulullah SAW pakaian beliau indah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, iya betul, mereka berpenampilan biasa, tapi innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi keindahan itu harus kita tempatkan.
Maka pesantren ini alhamdulillah berupaya bagaimana agar makna jamal itu ada. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tapi jangan dipendekkan kata jamal, dibuang alif menjadi jamal. Karena jamal artinya unta. Kalau jamal artinya indah. Ada anak dikasih nama Jamaluddin. Kok parah kali Ustaz ya? Parah kali akhlak anak saya. Padahal namanya bagus. Jamaluddin. Wahai bapak, ada alifnya apa enggak? Enggak ada Ustaz Jamaluddin. Itulah dia. Mengikut akhlak unta. Jadi bagaimana? Jamal ada alifnya, Jamaluddin. Jadi bahasa Arab ni ajaib dia. Asiyah dengan Asiyah, beda sedikit aja. Ya, Asiyah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak bisa mendekati dirinya. Termasuk satu dari 4 wanita penghulu surga. Tapi kalau Asiyah, wanita pendurhaka. Anak saya kenapa jahat Ustaz ya? Siapa namanya? Asiyah. Oh, bahaya tuh. Asiyah itu wanita pendurhaka. Jadi salah baris ya, berbahaya. Ada sebagian kita, syukran Ustaz, syukran. Bukan syukran. Syukran itu mabuk. Jadi bagaimana? Syukran pakai shin. Kalau syukran mabuk. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Siapa yang mabuk? Tapi kalau syukran terima kasih, itu ahlan salam, jazakumullah khairan, la syukran al wajib. Ya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi putra Imam Ahmad melihat Imam Syafi'i makan banyak sekali. Ini udah satu catatan ini. Kayaknya ayah saya salah doakan selama ini. Dikira Imam Syafi'i itu wali Allah, dikira Imam Syafi'i itu soleh sekali, ternyata makannya banyak. Kemudian sepanjang malam dipantau. Imam Ahmad sang ayah dilihat oleh sang anak qiyamul lail, berzikir, membaca Al-Quran, istighfar. Imam Asy-Syafi'i tidur saja. Nyo sang makin andeuh hana betul. Dan tiba azan subuh, Imam Syafi'i bangkit dari tempat tidur langsung ke masjid. Makin trip makin deuh hana betul. Tidur itu kan membatalkan wudu, kecuali tidur dalam posisi duduk bersila seperti ini. Jadi dalam perjalanan ke masjid, sang anak bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, kayaknya yang engkau duga itu salah. Imam Syafi'i itu minimal sampai pagi ini sudah ada 3 catatan yang saya dapatkan. Apa itu? Apa masalah sama kamu? Disebutkanlah 1, 2, 3. Sang ayah mengatakan, tenang, nanti habis sholat subuh kita akan tanyakan langsung kepada Imam Syafi'i. Selesai syuruk, pulang Imam Syafi'i, wahai Imam, anakku ada beberapa permasalahan terkait dengan dirimu, tolonglah engkau puaskan hatinya. Apa masalah wahai anak? Wahai Imam, aku tahu bagaimana keagunganmu di bidang ilmu, namun yang aku permasalahkan adalah praktek sikapmu. Apa itu? Nomor 1, engkau datang ke rumah kami makan banyak sekali, masak ulama banyak sekali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, malam ini kita belum menyiapkan makanan ya. Jadi Imam Syafi'i tersenyum. Lalu apa lagi? Wahai Imam, sepanjang malam orang bertakwa, orang soleh itu kan qiyamul lail, sedangkan engkau sepanjang malam sampai subuh berbaring. Dan tidur itu kan membatalkan wudu. Mengapa engkau bangun dari tempat tidur langsung ke masjid tanpa ada wudu? Imam Syafi'i tersenyum dan mengatakan, wahai anak, adapun yang pertama, aku tahu ayahmu adalah seorang yang saleh, sangat wara. Imam Ahmad itu terkenal sangat wara. Aku tahu ayahmu sangat wara. Sampai kepadaku hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini dia poinnya, siapa yang mengupayakan dirinya mengkonsumsi yang halal, maka makanan tersebut akan membuat hatinya bercahaya, dan cahaya tersebut akan keluar dari tutur kata yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan hikmah.
Aku ingin memenuhi perutku dengan cahaya agar tutur kataku semakin berhikmah. Dia sudah ada alasan nih kan. Kalau pergi ke tempat undangan makan banyak sudah ada alasan. Yang kedua, sepanjang malam engkau melihat aku berbaring, engkau melihat aku seperti tertidur, padahal malam itu aku tidak tidur. Sepanjang malam aku memikirkan masalah-masalah fikih dan terpecahkan 300 masalah fikih dalam pembaringan aku. Termasuk diantaranya adalah beberapa hadis Nabi, ya, termasuk diantaranya ya Umair madza fa'ala Nughair, yaitu sabda Rasulullah SAW ketika menghibur Umair yang memiliki burung di sangkar tapi suatu hari mati. Sedih sekali Umair. Rasulullah SAW ingin menghibur Umair dengan ucapan tersebut, ya Umair madza fa'ala Nughair. Karena itu bangun tidur, bangun dari pembaringan aku langsung berangkat ke masjid, tidak perlu berwudu. Subhanallah, semakin terkagum-kagum anak Imam Ahmad terhadap Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, mengapa kulu minat thayyibat baru kemudian wa'malu shalihat? Karena makanan yang halal memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Imam Sahal At-Tusturi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akalal haram," siapa yang mengkonsumsi yang haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya pasti akan terjerumus dalam maksiat. Alima am lam ya'lam, baik dia sadari maupun tanpa dia sadari. Sya'a am aba, dia mau atau tidak mau. Jadi silahkan introspeksi. Kalau seandainya terjerumus dalam dosa tanpa kita sadari, boleh jadi itu sebab makanan haram yang pernah masuk dalam perut kita. Wa man kanat tu'matuhu halalan, dan siapa yang makanannya itu halal, ata'at jawarihuhu, anggota tubuhnya akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak sudah disekolahkan di pendidikan Islam, di pesantren, disuruh hafal Al-Quran, pulang ke rumah dinasihati marah, dibangunkan subuh marah. Itu jangan salahkan pesantrennya dulu, salahkan dulu apa yang sudah masuk dalam perut anak kita. Jangan sampai ada yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja jangan, apalagi yang haram. Apa itu syubhat? Yang samar-samar, enggak jelas. Dinas 5 hari, gajinya untuk 5 hari, ternyata 2 hari udah siap. Kemana 3 hari lagi itu? Gaji itu kemana kita bawa? Ustaz, sudah sepakat kami, ya, sudah sepakat kami. Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui syubhat itu diantara neracanya adalah kalau diketahui oleh orang lain, senang nggak kita? Ya, kalau orang lain tahu kita mengkonsumsi itu, kita dapatkan uang dari itu, tenang nggak hati kita? Ada rasa malu atau enggak? Kalau hati nggak tenang, ada rasa malu, itu syubhat namanya. Tapi kalau seandainya nggak masalah Ustaz, kenapa nggak masalah? Sama-sama kami. Ya itu tentu tidak sama. Kalau syaitan bertanya sama syaitan, nggak ada yang salah. Syaitan baru bersalah kalau dia bertanya kepada malaikat. Itu baru tahu dia salah. Oh, rupanya saya salah. Tapi kalau bertanya sama syaitan, nggak masalah. Kita kan ada salat, walaupun bolong-bolong kita kan ada salat. Tapi kalau kita bertanya kepada malaikat, kamu meninggalkan salat, salat yang bermasalah adalah salat kamu, bukan yang bolong. Karena kalau seandainya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dimudahkan bagi kita untuk melaksanakan salat berikutnya. Ada masalah dengan salat kita berikutnya, berarti
salat yang sudah kita lakukan ada masalah. Itu alasan yang pertama, Bapak sekalian, mengapa didahulukan makanan yang halal baru kemudian amal soleh. Alasan yang kedua, memakan makanan yang halal itu menentukan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak. Kalau yang kita konsumsi itu haram, ibadah kita hebat, la yanfa', tidak manfaat. Kan banyak sekali hadisnya. Orang yang berangkat haji dengan pendapatan yang haram, dengan bekalan yang haram, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, akan ada jawaban dari langit mengatakan la labbaik wala sa'daik, aku tidak memenuhi seruanmu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Mat'amuka min haram, makananmu dari yang haram, wa zaduka min haram, bekalan kamu dari yang haram. Tapi kalau yang kita bawa adalah yang halal, labbaik Allahumma labbaik, jawaban dari Allah juga labbaika wa sa'daik. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang hal itu. Misalnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi yang syahid di medan pertempuran. Orang-orang memuji sahabat tersebut, bertempur hebat luar biasa, syahid dia, pasti masuk dalam surga. Semua menceritakan tentang ini calon penghuni surga, ini calon penghuni surga. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan mengatakan, apa yang kalian puji-puji? Sungguh diperlihatkan kepadaku bahwa orang yang sedang kalian puji ini di dalam kuburnya sedang disiksa dengan api neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia curang. Dia mengambil harta rampasan untuk dirinya sebelum dibagi dengan tepat oleh panglima perang. Secarik kain yang dia curi, secarik kain tersebut menyalakan api di dalam kuburnya. Ternyata makanan yang haram tidak bisa menyelamatkan konsumernya atau yang mengkonsumsinya, walaupun telah melakukan ibadah yang luar biasa, kecuali kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi sahabat, tersebarlah berita ini. Datang seorang sahabat membawa sepasang sandal. Ya Rasulullah, ini sepasang sandal ini aku kembalikan. Dulu aku curi juga ketika sedang terjadi pertempuran. Sepasang sandal. Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika tidak engkau kembalikan sepasang sandal itu pun akan menyalakan api neraka di dalam kuburmu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketakwaan ulama, bagaimana ketakwaan para sahabat. Sepotong kain dengan sepasang sandal. Mereka takut karena akan menyalakan api di dalam kubur mereka. Bagaimana dengan umat akhir zaman? Bukan sepotong kain, tapi satu gulung kayu kain. Kalau ditanya, "Hana pupu halunya, halu." Sigaga ada cok ada pemerintah. Ya, kalau milik negara enggak ada masalah. Padahal negara itu milik semua. Harus minta izin satu-satu, itu berapa puluh, berapa ratus juta masyarakat Indonesia. Bukan sepasang sandal yang dicuri, satu mobil Avanza dicuri. Memang bukan mencuri seperti apa, tapi dari korupsi, dari harta-harta yang syubhat yang tidak jelas. Kalau ditanya, "Nyan dosa, payana dosa." Ini Avanza apa takai? Orang lain ya Innova. Jadi membandingkan dengan dosa yang lebih berat, yang seharusnya kita lihat dengan orang lain yang jauh lebih baik daripada kita.